Sembuhkanlah Alina, karena dia telah menyelamatkan nyawa istriku, ya Allah. Di episode sebelumnya, yaitu rencana dari Nadia untuk mencelakai Syifa dengan menyuruh anak buahnya untuk menyabotase lampu di studio pemotretan malah menjadi bumerang bagi Nadia sendiri, yang mana lampu itu malah mencelakai putrinya sendiri, yaitu Alina. Seperti yang kita ketahui, adegan saat itu adalah Syifa dan Alina berada di tempat yang berdekatan, dan si Alina menyadari bahwa lampu akan menjatuhi mereka berdua, dan Alina yang baik hati pun langsung mendorong Syifa dan tidak memperdulikan keselamatannya sendiri. Alhasil akhirnya Syifa pun selamat, namun Alina pun terkena dari besi dari si lampu tersebut, dan Alina pun langsung jatuh terkapar pingsan tak berdaya dan berdarah-darah. Alina pun dilarikan ke rumah sakit oleh Devri dan Syifa. Mereka sangat panik karena pada saat itu Alina sudah tidak sadarkan diri dan darahnya sudah banyak sekali yang keluar. Sesampainya di rumah sakit, Alina langsung ditangani oleh dokter. Namun karena lukanya yang sangat parah, akhirnya dokter memutuskan untuk memanggil keluarganya karena Alina harus melakukan operasi yang cukup besar. Dan dokter pun langsung menyarankan untuk keluarganya, terutama orang tuanya, untuk menyiapkan orang yang memiliki darah yang sama, golongan darahnya seperti Alina, yaitu O negatif. Dan Pak Rahmat, ayahnya Alina, dan Bu Nadia pun langsung melakukan tes agar mereka bisa mendonorkan darah kepada Alina. Ternyata diam-diam Syifa pun ikut melakukan tes untuk mencocokkan darahnya terhadap Alina, yang mana Syifa berniat untuk mendonorkan darahnya kepada Alina. Dan ternyata teman-teman, tentu saja kemungkinan besar darah Syifa dan Alina akan cocok, karena seperti yang kita ketahui, Alina dan Syifa adalah saudara sekandung seayah, yang mana Syifa adalah putri dari Pak Rahmat dan Dila, sementara Alina adalah putri kandung dari Pak Rahmat bersama Ibu Nadia. Ya, mereka ternyata kakak beradik yang terpisahkan ya teman-teman, atau tidak saling mengetahui ya teman-teman. Alina pun akan segera dioperasi dan Syifa pun diam-diam melakukan tes darah, dan ternyata tentu saja ya teman-teman, darah si Alina dan si Syifa cocok. Akhirnya operasi pun akan dilaksanakan. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Alina akan selamat? Pasti teman-teman, pasti Alina akan selamat. Tentu saja berkat donor darah dari si Syifa ya teman-teman. Alina pun akan segera dioperasi ya teman-teman. Semua keluarga mencemaskan keadaan dan keselamatan Alina. Semua mengkhawatirkan akankah operasi ini berhasil. Ibu Nadia pun mewek-mewek ya teman-teman, menangisi keadaan putrinya. Tapi dia tidak menyadari bahwa ini adalah akibat dari keganasan perbuatannya sendiri karena dendam membara terhadap si Syifa. Lalu apakah Alina nanti akan kembali sehat seperti semula ya teman-teman? Itu jawabannya ada di episode selanjutnya. Sambil menunggu proses operasi selesai, para keluarga berkumpul dan menunggu bagaimana hasil dari operasi. Ya, tapi bukan Ibu Nadia namanya kalau tidak mencari kambing hitam ya teman-teman. Ibu Nadia bukannya menyadari bahwa ini adalah karma dari perbuatannya sendiri, tapi Ibu Nadia malah sibuk mencari kambing hitam, terus menyalah-nyalahkan Syifa dan mengutuk-ngutuk si Syifa itu ya teman-teman. Alih-alih menyesali dan menyadari perbuatannya, Ibu Nadia malah sibuk menyalah-nyalahkan dan mengutuk Syifa. Ibu Nadia masih menganggap bahwa semua yang terjadi kepada Alina akibat dari kehadiran Syifa. Ya, seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, Ibu Nadia sangat membenci dan sangat dendam kepada Syifa, karena Ibu Nadia menganggap bahwa Syifa adalah pembawa sial seperti ibunya. Ibunya adalah selingkuhan dari Pak Rahmat, yaitu suami Ibu Nadia sendiri.
Tidak hanya itu saja teman-teman, Ibu Nadia juga sangat membenci Syifa dan ibunya karena dianggap merekalah juga yang menjadi penyebab kematian dari adik kesayangannya, yaitu Siska. Yang mana Siska ini adalah mantan tunangan dari Pak Usman. Nah, Pak Usman ini adalah adik dari Pak Rahmat yang mengorbankan dirinya untuk menikahi mamanya Syifa pada saat itu ya teman-teman. Yang tak lain adalah selingkuhan dari kakaknya sendiri. Cukup rumit ya teman-teman, namun inilah drama perfilman ya teman-teman. Kalau nggak rumit ya bukan drama namanya ya teman-teman. Singkat cerita akhirnya teman-teman, karena Pak Usman ini lebih memilih menikahi ibunya Syifa yang pada saat itu sedang hamil anak dari Pak Rahmat yang tak lain adalah kakak kandungnya sendiri. Akhirnya tunangan dari Usman ini yang tak lain juga adalah adik dari Ibu Nadia ini langsung lompat teman-teman dari ketinggian dan meninggoy atau meninggal dunia ya teman-teman. Ya singkat cerita itulah penyebabnya mengapa Ibu Nadia ini sangat membenci Syifa. Selain menyalahkan Syifa, Ibu Nadia ini juga menyalahkan orang suruhannya atau anak buahnya karena bukannya menyelakai Syifa malah menyelakai putri kandungnya sendiri. Benar-benar ya Ibu Nadia ini tidak menyadari kesalahannya, malah sibuk menyalahkan orang lain. Oke teman-teman, kita tunggu saja bagaimana episode selanjutnya. Sampai jumpa di Tajwid Cinta selanjutnya.